Wah, kabar duka mendadak. Kiamat super dahsyat malah hampiri Selangor FC jelang leg kedua ACL 2 lawan Persib Bandung. Mental pemain bisa makin hancur gara-gara ini. Bisa jadi kabar baik untuk Maung Bandung, pesta gol. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Gak habis pikir, sudah diberi banyak kesempatan tetap kacau. Manajemen Persib putuskan coret Berguinho jelang lawan Selangor dan datangkan Matheus Fernandes dari Inggris. Kontrak 1 tahun, opsi perpanjangan dengan tebusan 2 miliar rupiah. Jadi harapanku usai statistiknya bikin bahagia Bobotoh. Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, ini jelas kabar gembira. Federico Barba resmi dapatkan 1 penghargaan spesial ini dari pelatih top Kroasia. Kira-kira apa ya ini? Penasaran? Saksikan semuanya di sini. Nah, ini baru super top Markotov. Musim lalu di bayang-bayang Mendoza. Justru Teja Paku Alam tampil di luar ekspektasi. Sampai pelatih kiper Persib bongkar rahasia besar ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Hahaha, Jakmania Persija jelas auto menangis melihat ini. Usai ketahuan Komdis lakukan hal bodoh, langsung dihukum berat. Dilarang mendukung Persija selama 5 tahun. Jadi harapanku, usai Bojan Hodak sampaikan hal yang bikin merinding. Wah, kok bisa? Ini penjelasannya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Wah, kabar duka mendadak. Kiamat super dahsyat malah hampiri Selangor FC jelang leg kedua ACL 2 lawan Persib Bandung. Mental pemain bisa makin hancur gara-gara ini. Bisa jadi kabar baik untuk Maung Bandung, pesta gol. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Jelang laga krusial kontra Persib di matchday kedua ACL 2 Grup G musim 2025-2026, kabar mengejutkan muncul di seputar Selangor FC. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa klub asal Malaysia ini tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan ex-pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon. Setelah mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Jepang Katsuhito Kinoshi, Selangor FC sementara ini mengandalkan Christophe Gamel sebagai pelatih pengganti. Namun, seperti halnya kompetisi domestik Indonesia, kompetisi Liga Malaysia juga mengatur bahwa setiap klub harus segera menunjuk pelatih definitif dalam waktu yang ditentukan. Nama Kim Pan-gon pun langsung mencuat dan jadi bahan perbincangan hangat di kalangan supporter Selangor FC. Sebagian besar fan mulai berspekulasi, bahkan seakan melupakan fakta bahwa Gergasi Merah sedang menghadapi laga hidup dan mati melawan Persib yang akan berlangsung di tengah pekan ini. Namun, Vina Nasrom, jurnalis Astro Arena, langsung menanggapi rumor tersebut dan menegaskan bahwa kabar tersebut hanya sekedar gosip belaka. Kim Pan-gon ke Selangor? Tidak. Situasi saat ini membuat mantan pelatih nasional ini tidak berani mengambil resiko, ujar Vina Nasrom lewat akun platform X-nya. Lebih lanjut, Vina menambahkan bahwa manajemen Selangor FC saat ini belum terlalu serius dalam mencari pengganti Kinoshi. Fokus utama tim kini adalah mendukung Gamel untuk menjalani jadwal padat musim ini dengan perhatian utama tertuju pada laga penting mereka melawan Persib di Stadion MBPJ pada Kamis 6 November 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah rumor Kim Pan-gon ke Selangor akan benar terjadi di masa depan? Atau justru Selangor lebih baik fokus pada laga penting mereka dulu? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar.
Gak habis pikir, sudah diberi banyak kesempatan tetap kacau. Manajemen Persib putuskan coret Berguinho jelang lawan Selangor dan datangkan Matheus Fernandes dari Inggris. Kontrak 1 tahun, opsi perpanjangan dengan tebusan 2 miliar rupiah. Jadi harapanku usai statistiknya bikin bahagia Bobotoh. Simak video sampai selesai. Matheus Fernandes yang berusia 25 tahun dikenal sebagai gelandang dengan kemampuan distribusi bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Meskipun lebih sering tampil sebagai pemain cadangan di West Ham, statistiknya di musim ini menunjukkan bahwa Fernandes memiliki potensi besar untuk bersinar di Liga 1 Indonesia. Dengan kemampuan mengatur tempo permainan dan kontribusinya dalam bertahan serta menyerang, Fernandes dinilai bisa menjadi jawaban bagi permasalahan lini tengah Persib. Musim ini, Fernandes tercatat memiliki statistik yang cukup impresif meskipun hanya tampil dalam sejumlah pertandingan. Dalam 15 penampilannya di Premier League, ia berhasil mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Selain itu, Fernandes juga menunjukkan kemampuannya dalam bertahan dengan rata-rata melakukan 2,1 tackle per pertandingan serta mencatatkan 1,5 intersepsi bola. Ia juga memiliki persentase akurasi umpan yang sangat tinggi, yakni 88% dan mampu menyelesaikan 1,3 umpan kunci per pertandingan. Keunggulan Fernandes dalam bertahan dan distribusi bola ini membuatnya menjadi pemain yang sangat dibutuhkan oleh Persib. Sebagai gelandang, ia tidak hanya bisa menjaga keseimbangan tim, tetapi juga mampu berkontribusi dalam serangan dengan memberikan umpan-umpan tajam yang membuka peluang gol. Bojang Hodak, pelatih Persib Bandung, dikenal dengan filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan balik cepat terorganisir dari lini tengah. Oleh karena itu, Fernandes bisa menjadi pemain yang sangat cocok untuk sistem permainan yang diinginkan Hodak. Dengan kemampuannya dalam mendikte jalannya pertandingan dan menciptakan peluang, Fernandes dapat memberikan dimensi baru bagi permainan Persib yang belakangan ini kesulitan dalam mengendalikan alur pertandingan. Selain itu, pengalaman Fernandes di kompetisi top Eropa seperti Premier League juga menjadi nilai tambah. Bermain di level yang lebih tinggi membuat Fernandes terbiasa dengan tekanan dan intensitas permainan yang tinggi, sebuah kualitas yang sangat penting untuk tampil konsisten di Liga 1 Indonesia yang kompetitif. Pengalaman ini juga akan sangat berharga dalam menambah kedalaman tim serta memberikan dampak positif dalam hal mentalitas juara yang dibutuhkan Persib untuk meraih gelar. Gimana? Setuju kan? Tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, ini jelas kabar gembira. Federico Barba resmi dapatkan 1 penghargaan spesial ini dari pelatih top Kroasia. Kira-kira apa ya ini? Penasaran? Saksikan semuanya di sini. Kokohnya lini pertahanan Persib di musim ini tak bisa dipisahkan dari peran vital pemain belakang mereka, Federico Barba. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai kehadiran Barba sangat berpengaruh dalam meningkatkan soliditas barisan pertahanan tim. Hodak mengungkapkan bahwa Barba yang merupakan pemain berpengalaman asal Italia telah membawa stabilitas besar di sektor belakang. Dia, Barba, membawa stabilitas di barisan belakang karena merupakan sosok pemimpin, ujarnya. Hodak menambahkan bahwa meskipun Julio Cesar dan Patricio Matricardi adalah pemain dengan kemampuan hebat, Barba memiliki keunggulan dalam hal kepemimpinan di lapangan. Julio dan Patricio adalah 2 pemain yang sangat bagus, tapi mereka mungkin masih terlalu pendiam, jelas Hodak pada Senin 3 November 2025. Ia mengungkapkan bahwa terutama Pato, meskipun bermain sangat fantastis, bukanlah sosok yang sering memimpin atau berbicara keras untuk mengatur rekan setimnya di lapangan. Dia itu pendiam dan bukan sosok yang terkadang bisa memanggil rekan setim, mengatur dan berteriak, lanjutnya. Kehadiran Barba sebagai figur pemimpin jelas memberikan dampak positif bagi tim. Menurut Hodak, ketenangan Barba di lini belakang sangat membantu tim dalam menjaga stabilitas pertahanan. Barba adalah pemain berpengalaman dan bisa membaca permainan dengan sangat baik. Secara teknik, dia itu sangat bagus ketika bersama bola dan ini membantu kami, jelasnya.
Pernyataan dari Hodak ini mengingatkan kita betapa pentingnya figur pemimpin dalam lini pertahanan. Barba dengan segala pengalamannya tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas bagi rekan-rekannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Barba memang sosok kunci di pertahanan Persib musim ini? Ayo beri pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini baru super top Markotov. Musim lalu di bayang-bayang Mendoza, justru Teja Paku Alam tampil di luar ekspektasi. Sampai pelatih kiper Persib bongkar rahasia besar ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Penampilan gemilang penjaga gawang Persib, Teja Paku Alam, akhir-akhir ini membuat banyak pihak terkesima. Terbaru, kiper kelahiran Padang 14 Maret 1994 ini tampil luar biasa saat Persib sukses menggulingkan Bali United 1-0 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 1 November 2025. Dalam pertandingan tersebut, Uda Teja, sapaan akrabnya, melakukan 4 penyelamatan krusial yang memastikan gawang Persib tetap aman tanpa kebobolan hingga akhir laga. Melihat performa apik Teja yang sukses mencatatkan 5 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan, pelatih kiper Persib Mario Djordjic pun merasa sangat puas. Djordjic memuji konsistensi dan dedikasi Teja yang terus menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang utama. Teja menunjukkan kinerja yang luar biasa selama ini. Dia pribadi yang rendah hati dan mampu menampilkan performa yang konsisten. Itu membuat saya sangat mudah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengannya, ungkap pelatih kiper asal Kroasia ini. Djordjic juga memberi apresiasi lebih kepada Teja atas sikapnya yang selalu menjaga kerendahan hati meskipun penampilannya luar biasa. Menurut Djordjic, Teja tak pernah merasa jemawa atau berpuas diri dengan capaian yang sudah diraih. Ia tak pernah berhenti untuk meningkatkan kemampuan diri, selalu ingin terus belajar dan belajar lagi agar lebih baik. Saya sangat bangga dan puas dengan Teja, tambah Djordjic. Dengan penampilan yang terus stabil dan konsisten, Teja memang sudah membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang yang tidak hanya handal, tapi juga memiliki mentalitas yang luar biasa. Semoga saja ia bisa terus mempertahankan performa apiknya bersama Persib di musim ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Teja Paku Alam memang layak disebut sebagai salah satu kiper terbaik Liga Indonesia musim ini? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, Jakmania Persija jelas auto menangis melihat ini. Usai ketahuan Komdis lakukan hal bodoh, langsung dihukum berat. Dilarang mendukung Persija selama 5 tahun. Jadi harapanku, usai Bojan Hodak sampaikan hal yang bikin merinding. Wah, kok bisa? Ini penjelasannya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan bahwa kondisi fisik dan mental para pemainnya dalam keadaan prima menjelang pertandingan kontra Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-26 yang akan digelar di Stadion MBPJ, Malaysia, Kamis 6 November 2025. Ia menegaskan bahwa timnya siap tempur untuk menghadapi laga tersebut. Hodak mengungkapkan, secara mental, kemenangan Persib atas Bali United di pekan ke-11 Super League 2025-26 memberikan dampak positif yang besar bagi para pemain. Saya selalu berkata, setiap kemenangan itu membuat tim menjadi lebih baik dan membuat tim berkembang. 3 angka juga membuat kepercayaan diri meningkat dan sejauh ini semuanya tampak bagus, ujar Hodak di Bali, Senin 3 November 2025. Menjelang pertandingan kontra Selangor FC, Persib akan menghadapi jadwal yang cukup padat. Ini merupakan laga kelima mereka dalam waktu 21 hari. Dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan PSBS Biak 17 Oktober 2025, Selangor FC 23 Oktober 2025, dan Persis Solo 27 Oktober 2025. Mengingat jarak persiapan yang singkat, Hodak menekankan pentingnya recovery yang optimal.
Kami harus bisa melakukan recovery di padatnya jadwal. Itu alasannya kami tidak pulang dulu ke Bandung, karena itu akan memakan banyak waktu saat perjalanan. Jadi, kami tinggal di sini, Bali, untuk memulihkan kondisi fisik dan mental hingga hari ini, lalu langsung terbang ke Kuala Lumpur. Jelas Hodak. Tentu, dengan jadwal yang begitu padat, pengelolaan kondisi fisik dan mental pemain menjadi kunci untuk menghadapi pertandingan-pertandingan besar seperti ini. Apakah strategi recovery yang diterapkan Hodak ini akan membawa Persib meraih hasil positif di AFC Champions League 2? Mari kita lihat bersama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa tampil maksimal meski jadwal padat? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.